Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP TL Yasmin, khususnya kelas 8. Jumpa lagi dalam pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Mohon disimak dengan baik agar menjadi paham dan menjadi berkah buat kita semua. Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat, Pancasila sebagai sumber hukum, terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita akan bahas makna dasar. Apa itu dasar? Dasar adalah alas, pondasi, pokok atau pangkal. Ya. Nah, sedangkan Pancasila sebagai dasar negara yaitu pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan berketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Ini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, arti pandangan hidup di sini adalah cara pandang, pedoman, arahan seseorang untuk menentukan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai. Nah, ini adalah arti daripada pandangan hidup. Jadi, pandangan hidup adalah pandangan, pedoman, arah seseorang melakukan suatu perbuatan sesuai dengan nilai-nilai. Nah, lalu makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Ini adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, anak-anakku sekalian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tentunya memiliki fungsi. Nah, fungsi Pancasila itu adalah satu, sebagai alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Kedua, sebagai sumber motivasi untuk mewujudkan gagasan, cita-cita dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, sebagai sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila itu sendiri. Yang keempat, jawaban untuk menghadapi perkembangan global. Dan terakhir yang kelima adalah sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah fungsi-fungsi Pancasila. Nah, kini adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Maka makna kepribadian adalah sifat hakiki yang mencerminkan pada seseorang atau suatu bangsa yang membedakan dari orang atau bangsa lain. Sedangkan makna dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah ciri watak yang menonjol yang ada dalam bangsa, warga negara, ya,
suatu kesatuan secara nasional. Nah, ini disebut juga dengan kepribadian nasional. Nah, berikutnya adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Kenapa Pancasila dianggap sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia? Nah, pandangan yang disepakati secara bersama oleh rakyat Indonesia yang diwakili oleh para penggagas perumus Pancasila serta disahkan oleh BPUPKI. Nah, mengapa? Karena di dalam BPUPKI itu sendiri ya terdapat beberapa unsur elemen masyarakat yang mewakilinya. Ya, ini maka dalam pandangannya bahwa Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia tentunya. Anak-anak sekalian, sekarang adalah Pancasila sebagai sumber hukum. Ini tentunya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pasal 2 yang menguatkan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia. Berikutnya, Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, kita kan bicara tentang makna ideologi. Ideologi adalah cara pandang, cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Nah, itu adalah ideologi. Lalu, kalau Pancasila sebagai ideologi nasional adalah bagaimana? Ya, Pancasila sebagai ideologi nasional adalah sistem nilai yang ideal, dicita-citakan, dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Anak-anakku sekalian, kita sudah membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Insyaallah materi selanjutnya adalah tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian nilai-nilai yang tergandung di dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian pembiasan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, anak-anak sekalian, kiranya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.